jika yang bersangkutan sudah melapor dari korban, apakah sudah melapor ke... Sudah. Pak Irfan. Oknum berinisial F, warga Jatiroke, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, diduga melakukan penipuan terhadap calon tenaga kerja yang hendak bekerja di Polandia. Modusnya, F mengatasnamakan perusahaan bernama PT BJ, yang beroperasi di wilayah Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban menceritakan pengalamannya kepada seseorang berinisial N. N kemudian secara tertulis mengadukan kejadian tersebut kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Hubungan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Irfan Junaedi, pada Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025, korban yang mengalami kerugian telah mendapatkan pengembalian uangnya. Sementara itu, Oknum F juga pernah diproses hukum terkait kasus ini di Polres Brebes pada Oktober tahun 2023 lalu. Berikut penjelasan lengkapnya. Mungkin kami perlu cek dulu ke identifikasi dulu apakah perusahaan itu masuk dalam daftar P3MI ya, perusahaan penempatan, dan tentunya apakah perusahaan itu telah berizin resmi. Yang kedua, apakah ada keterkaitannya dengan lembaga pendidikan. Nanti kita coba telusuri jika yang bersangkutan sudah melapor dari korban, apakah sudah melapor ke... Sudah tahun yang lalu ya. Nanti kami coba cek kembali terkait dengan pelaporan itu. Selanjutnya kami akan cek lapangan terkait dengan kebenaran apakah perusahaan itu sudah berizin atau tidak. Kalau misalnya ada PT tersebut tapi melakukan pelanggaran oknumnya, yang bertanggung jawab siapa? Ya, yang bertanggung jawab nanti dari pihak perusahaan langsung ke orangnya. Owner ya? Iya, langsung ownernya. Nanti kita hubungi agar kita panggil untuk memberikan keterangan sejauh mana dia punya tanggung jawab terhadap korban yang sudah menyetorkan uangnya. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya? Apakah pekerja itu wajib memberikan uang dulu apa setelah bekerja? Ya. Biasanya kan gini mas, ketika calon pekerja migran ini mereka kebanyakan kan, mohon maaf, belum punya uang ya. Ya. Nah, biasanya dari pihak perusahaan itu akan memberikan dana talangan dulu. Ya. Nah, biasanya dana talangan itu kan bisa dari lembaga keuangan, bank, ya, atau mungkin dari perusahaannya. Itu sudah menjadi ranahnya teknisnya di perusahaan penempatan ya. Persoalannya ketika calon PMI ini sudah menyetorkan, tapi ada oknum-oknum dari perusahaan yang tidak menindaklanjuti, tidak memberangkatkan mereka. Jadi akhirnya calon pekerja migran ini menjadi korban. Oh iya. Nah itu yang harus ditertibkan. Ada berapa yang resmi di Brebes? Yang resmi? PT yang resmi? Yang resmi di Brebes ada berapa? Yang resmi kalau saya cek dulu ya mas. Ya. Saya cek dulu 2024 ya. Itu tercatat ada 4.900 pekerja migran Indonesia. Itu terdiri dari 3.700 yang perempuan, yang sisanya itu laki-laki. Kalau PT yang resmi? PT yang resmi kurang lebih ada seluruh, sebentar mas resmi PT ada ya. Berapa di Brebes? Kalau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia per Desember 2025 itu ada 460. Desember 2024 ya? Iya. Nah. 469 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Di Brebes? Iya. Di Brebes ada berapa? Kalau di Brebes sekitar kurang lebih ada 18.
18. Iya. Itu semua dari 18 itu laporan ke sini. Disnaker laporan. Iya. Untuk ke 18 itu semuanya laporan. Laporan, dan ketika ada warga calon pekerja migran yang mau mendaftarkan, itu perusahaan itu kita sarankan untuk selalu mendampingi. Kita nggak mau kalau misalkan hanya calon pekerja migrannya yang ke kantor, karena kami juga perlu memastikan perusahaannya dari mana dan yang bertanggung jawab siapa. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.